Kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kita saling kenangi. Amin. Salam. Oke, kita kembali lagi Mas dengan saya Kak Hernawa dan sahabat saya sejarawan muda Kabupaten Pacitan, sahabat Kang Kompleh. Ini sejarah muda di Kabupaten Pacitan yang sudah banyak karya dan penemuannya terkait Pacitan. Ya. Jadi kesempatan yang sangat berbahagia ini saya tertarik dengan sebuah tokoh Mas, tokoh mungkin ini bisa dikatakan mungkin tokoh legenda ya Mas ya. Yeah. Ada sebuah tokoh yang sangat sakti, ceritanya ini sangat sakti. Ada Aji Saka dan Dewata Cengkar atau Prabu Dewata Cengkar, sebuah raja di Medang Kamulan. Di Medang Kamulan. Jadi dengan kefakiran ilmu saya Mas, jadi nanti tolong disampaikan kepada semuanya bahwasanya sebenarnya siapakah tokoh dari Aji Saka dan Dewata Cengkar ini. Jadi monggo Mas disampaikan untuk kita semua. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Sagung dumadi mugi sedaya tansah rahayu sampun pinanggih sumrambahing samudayanipun. Sahabat budaya semuanya, saya mencoba untuk sedikit mengurai. Sebenarnya banyak sekali dari teman-teman sejarawan, budayawan yang sudah menyengajakan diri untuk mengurai tentang dasar-dasar Jawa, pondasi Jawa, termasuk salah satunya adalah Aji Saka, kisah Aji Saka. Sebenarnya gini, antara sejarah dan legenda memang harus dibedakan terlebih dahulu. Bahwa legenda itu bagian dari folklore. Ada cerita rakyat, ada mitos, ada legenda tokoh-tokoh, ada upacara adat, ada kebiasaan-kebiasaan ritual-ritual, itu yang namanya folklore. Ya, kebiasaan masyarakat ya, dari tradisi, budaya sendiri memiliki prasyarat, dia ada keyakinan dari masyarakat pelakunya, sekaligus ada kebiasaan yang mewarnai kehidupan secara sosialnya. Jadi tertancap pada fakta mental masyarakat masing-masing pelaku. Jadi budaya itu beragam, lain tempat, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain lalang. Jadi berbeda Mas ya, berbeda-beda gitu. Kita coba dari versi sesepuh yang kita ambil di Pacitan. Kebetulan saya sendiri adalah orang Sukawuruh ya. Pada beberapa tokoh dulu ya, ada Pak Haryo Baskoro, ada guru saya Pak Anom Haryanto almarhum semuanya. Beliau pernah menyampaikan tentang serat Aji Saka. Ya, walaupun serat Aji Saka tergolong baru dan bergaya bahasa Jawa baru, cenderung kepada bahasa-bahasa Mataraman ya, abad ke-17 sampai ke-19. Jadi era Sultan Agung sampai Kasunanan Surakarta. Ya kan. Nah, terlepas dari sejarahnya itu, kita menarik dari sisi nilai. Tadi disebutkan ada tokoh Aji Saka. Aji Saka ini kalau menurut ceritanya nih, dari kacamata folklore yang kita membacanya, di situ beliau seorang tokoh dari tanah Majeti, negeri Majeti itu asal daerah yang konon cerita, ada yang bilang dari India, ada yang bilang dari Bani Israel atau tanah Palestina, macam-macam yang menyebutkan seperti itu. Kita tidak bisa memastikan terkait itu untuk penokohannya, karena banyak sekali nama Aji Saka. Ada Usman Aji, Maulana Usman Aji, itu asal tokoh wali ya, sebelum Wali Songo yang kanonik yang terkenal itu ada Maulana Usman Aji, juga disebut Aji Saka, sebagai pangripto aksara Jawa yang tadinya jumlahnya lebih dari 20 ya, menjadi 20 disingkat. Kemudian dalam aplikasinya seperti di Bali sendiri menyerap setelahnya menjadi aksara Bali itu yang secara kanonik itu sekitar 18 aksara. Jadi menghilangkan do dan do, kemudian to
dan to, karena Bali sendiri saudara-saudara kita yang di sana itu kalau bicara ya tentu kita kalau menggunakan logatnya to dan to itu kan sama, jadi cenderung terhilangkan dua aksara itu. Saya lanjutkan ya. Aji Soko seperti itu ya, dari tanah Majeti kemudian datang ke negeri Medang Kamulan. Medang Kamulan dikuasai Prabu tadi sebutkan Dewoto Cengkar. Dewoto Cengkar. Suatu ketika Dewoto Cengkar ini dia tidak suka makanan yang mainstream yang biasa disajikan oleh penyaji, peramu. Jadi empu bugo namanya. Empu itu ya seorang ahli, bugo itu makanan, ya, seorang chef. Empu bugo itu kan chef kalau bahasa sekarang ya. Nah, suatu ketika empu bugo ini teriris waktu masak, jarinya teriris keluar darah, masuk darahnya itu ke makanan itu. Ketika tersajikan karena buru-buru ya, tidak sempat membersihkan itu, darahnya tercampur ya biarkan campur ramuan makanan disajikan ke Dewoto Cengkar. Nah, walaupun ketakutan Bogo itu ketakutan nanti kena marah, ternyata tidak. Nampak itu Dewoto Cengkar malah senang sekali. Kamu masaknya bagaimana Pak? Dipanggil sini, kamu masak tadi bagaimana? Redek nih, ketakutan. Ada apa ini? Saya kena marah, apa darah saya tadi yang tercampur ini diketahui sinuwun nih. Nah, kamu jangan takut, ini masakan paling enak. Tercampur dengan darah Mas. Padahal kadang tercampur darah. Kecil ya, iya ini gara-gara darah saya yang masuk. Akhirnya jujur, karena dipaksa untuk mengatakan yang sesungguhnya. Seperti biasanya dia tak mengaku masak seperti biasa, takut dihukum. Akhirnya dia mengaku, tadi saya teriris tangannya, darahnya tercampur dalam masakan itu. Saya takut kalau makanan ini kotor. Pada situ, oh tidak, ini enak, berarti harus dicampur darah manusia. Kalau perusak dagingnya kan begitu. Enak keserakan, luamahnya kan luar biasa. Akhirnya rakyat Medang Kamulan itu dipilih yang cantik, yang ganteng, yang mulus, dijanjeni mau dijadikan keluarga kerajaan. Gua masuk ke dalam istana, luar dia dijaga, dimasak, kanibal, disajikan, dan terus menjadi kecenderungan dari Dewoto Cengkar memakan rakyatnya sendiri. Nah, datanglah Aji Saka kemudian terkejut. Ada apa ini, negeri ini makmur tapi orangnya kok sedih? Tanya dengan penduduk sana, iya bagaimana tidak sedih? Pemuda-pemuda kami, ya, gadis-gadis kami yang cantik, anak-anak kami, ponaan-ponaan kami, cucu-cucu kami, banyak yang diambil oleh raja. Kami takut, kami sembunyikan yang cantik-cantik supaya tidak dimakan raja gitu. Wah, itu, wah ini harus dihentikan, kata Aji Saka. Nanti prajurit atau punggawa kerajaan suruh mendatangi saya siap untuk dimakan. Terkejut, saudara ini orang asing kok mau rela untuk dipersembahkan menjadi makanan Dewoto Cengkar. Tidak apa-apa, nanti saya mengatasi, saya akan mencoba menyelamatkan kalian dengan cara saya. Jadi yang benar. Setelah itu dihadapanlah kepada Dewoto Cengkar. Singkat cerita, si Aji Saka menyampaikan, saya mau dimakan, tapi dengan syarat, ya, harus bisa mengartikan sanepan. Sanepan itu apa ya istilahnya? Sanepan itu teka-teki. Sebutkan saja, saya punya punggawang pinter-pinter yang cerdas-cerdas. Teka-tekinya apa? Sampaikan saya jawab, tak jawab ya, oh dari sanepan. Kemudian Aji Saka menyampaikan dua kalimat. Pertama, wohe adike, wohe adoko, wohe adoko, wohe adike. Apa kuwi antarane loro? Wah, ini gembok para pujangga, tidak tahu.
Kalau tidak tahu berarti saya tidak jadi dimakan, tapi saya minta tanah sebagai ganti ruginya. Loh, seberapa besar? Seberapa luas? Cuman 1 ikat. Iketan mas. Udeng kepala itu. Nanti kalau terus saya nanti keuntungannya apa ya? Nanti kalau sudah 1 ikat, nanti saya kasih pertanyaan lagi, bisa menjawab, nanti bisa makan saya selama masih bisa menjawab, kan begitu terus. Harus diulangi lagi gitu loh. Kalau cuma modal 1 ikat aja enggak apa-apa. Kalau sekarang saya tidak bisa jawab, besok saya bisa jawab lagi kan, pertanyaannya lain kan gitu toh. Nah akhirnya benar, Haji Saka kemudian minta upah untuk 1 bidang tanah selebar udengnya tadi, ikat kepalanya. Tapi dengan syarat raja yang memegang ujungnya, sebelah sana saya pegang ujung yang sini. Gitu. Setelah digelar, kok semakin panjang, semakin ngidul sampai ke Laut Kidul. Nah, sampai di tepi pantainya Laut Kidul dikibaskanlah sorban Haji Saka itu jedes di Mata Cengkar, kemudian mencelat, terlempar ke dalam lautan, ke dalam samudra. Nah di situ kemudian berubah menjadi bajul putih, ya, cuman tunggal, tunggul mentas ora, ke daratan ndak, itu cuman kelihatan tonggal aja. Nah di situ akhirnya terbebaslah rakyat itu, rakyat Medang Kamulan dari angkara murka aluamahnya si Dewata Cengkar tadi. Kemudian rakyatnya aman dan damai. Haji Saka kemudian memimpin menjadi raja di Medang Kamulan, menyebarkan ilmu pengetahuannya dengan almanak baru, penanggalan aksara Jawa baru di dalam bentuk menggantikan Prabu Dewata Cengkar dengan sementara waktu sekaligus mencerdaskan masyarakat itu. Nah di situ dia punya murid Doro dan Sembodo, kemudian mengelana karena dia itu seorang guru. Jadi Sembodo disuruh untuk menunggu kerajaan, si Doro bersama Haji Saka dia berkeliling ke masyarakat, ya, ke rakyat Medang Kamulan tadi untuk diajari tentang ilmu pengetahuan cara bertani, Pranoto Mongso yang ada dalam almanak tadi, agar pertaniannya bisa tumbuh subur dan seterusnya begitu. Tapi ada juga kemudian jadi masalah ya kan, setelah itu kan jadi persengketaan antara dua muridnya. Satu ketika sudah cukup, seluruh Jawa itu sudah berilmu semua, sudah pinter-pinter orang Jawa sudah harus pinter-pinter. Akhirnya Haji Saka, ya sudah, ini kerajaan ini saya serahkan kepada kalian, silahkan pilih rajanya sendiri, saya mau kembali ke tanah Majeti gitu toh. Tapi sebelum aku kembali, tolong ambilkan dulu pusakaku, wahai Doro. Kembalikan ambilkan pusakaku. Jadi kerajaan Medang Kamulan yang selama ini dijaga oleh Sembodo, bilang padanya, saya yang menyuruh. Nah, bertemulah Doro kepada Sembodo untuk meminta pusaka sang guru Haji Saka. Baik Sembodo, aku diutus oleh guru kita supaya mengambil pusaka karena guru kita sedang menanti di sana untuk kembali ke negaranya. Kemudian kerajaan diserahkan kepada kita semua untuk menata tata negara menurut adat dan kearifan lokal kita yang di sini kan begitu. Nah, Sembodo tidak mau, menolak ya. Tidak bisa. Dulu saya dikasih pesan, jangan sekali-kali memberikan pusaka ini kalau bukan tanganku sendiri yang mengambil, jangan berikan kepada orang lain. Jadi saya nggak bisa memberikan ke kamu walaupun kamu utusannya sang guru, karena saya dikasih pesan begitu, wasiat sang guru saya harus pertahankan. Saya tidak boleh memberikan pusaka ini kepada orang lain kecuali beliau sendiri. Ya tidak bisa, saya yang menyuruh, yang disuruh guru untuk mengambilkannya. Terjadilah perdebatan dan disitulah akhirnya jadi pertikaian. Setelah pertikaian sakti murid Haji Saka ini, tapi pada akhirnya Sembodo terbunuh, tertusuk keris, ya toh. Nah, ketun kan Doro, waduh, Sembodo kenapa kamu sampai mati seperti ini untuk mempertahankan pendapatmu? Aku berduka, aku salah. Tidak, kita berdua salah. Langsung kerisnya yang mati tuh bisa tusukkan lagi saudaranya, jadi mati sampai saudaranya mati semua. Dan disinilah
cikal bakal aksara Jawa. Aji Saka teringat pesannya suatu ketika dalam perenungannya, dalam kontemplasinya, dalam meditasinya, dalam samadhinya. Aji Saka teringat, wah saya salah ini, ada alamat apa ini? Melihat lintang kemukus, ya ada firasat bahwa ada kesalahan terhadap dirinya akan jadi bencana ini. Bencana apa di Medang Kamulan ini? Bukankah saya sudah melakukan dharma saya di sini? Kemudian beliau teringat pada pesannya kepada Sembada, jangan berikan pusaka ini kepada orang lain, sementara saya menyuruh Doro untuk mengambilnya. Nah ini terjadi pertikaian di sana. Terasa kembalilah dia ke kerajaan melihat, udah apa? Aji Saka terkejut melihat kedua muridnya mati, gitu, sudah binasa. Terkejut. Usut punya usut, ternyata karena amanah yang diberikan dalam bentuk yang berbeda pengucapannya. Untuk mengenang kedua muridnya itu, kemudian penyesalan Aji Saka tadi menuang penyesalannya dalam aksara Jawa. Ada dua murid, ada dua utusan, ada dua cantrik Honocoroko, Dato Sawolo tidak mau udar menyelesaikan perkara secara solutif, gitu, tidak terurai masalah itu. Kemudian Padha Jayanya sama saktinya tapi mogo bodoh menjadi bangkai. Nah, kemudian direkayasalah setelah itu oleh para pujangga aksara Jawa tadi menjadi, supaya tidak menjadi binasa orang Jawa itu, maka menjadi mantra Caraka Balik. Kemudian ada juga kaum pujangga membuat Raja Kala Cakra. Kemudian ada para guru waskita itu kemudian membangun ajaran Jawa dengan sikap-sikap asketisme, bahwa orang Jawa itu dengan nilai-nilai luhur, jangan sampai terjadi perselisihan. Mulat sari rohang rosowani, kemudian ono catur mungkur, ojo dumeh dan lain-lain, ya, ajaran-ajaran Jawa yang luhur itu tujuannya agar tidak terjadi persengketaan sesama saudara. Itulah sekilas cerita asal usul aksara Jawa tokoh si Aji Saka dan Dewata Cengkar. Oke, menarik Mas. Tadi ketika Aji Saka menggelar tadi Mas sorban apa ya? Tadi kan sempat Mas Komplek kan tadi bilang no bajul putih. Ya bajul putih. Jadi kok bajul putih itu buaya putih atau apa itu, atau ada nama ada sebuah sanepan atau apa Mas? Oke. Jadi nggih dipahami. Baik. Jadi sebenarnya yang namanya folklore atau legenda itu ada makna dan fungsinya, harus dimaknai. Jadi kita sebagai orang Jawa itu kan kadang ngaling-ngarani mangan kulitan. Joko Tarub. Wah, Joko Tarub kuwi nggone ning kono, kuburane ning kene, kutukane kudu ngene, sajene kudu iki. Berarti mangan kulit. Tidak dionceki. Itu masih kelas Kanoman. Kalau sudah kasepuan itu kan ngonceki. Ngonceki itu adalah dari sebuah kisah, dionceki tidak hanya kulit-kulit itu. Wah, ning kono nek nyarono kidul njaluk pangan ngene, klonceng-klonceng kae. Kulit. Maknanya tidak seperti itu. Sama seperti Hanocoroko. Wah, Medang Kamulan nggone ning Etan Demak kono. Ing negara apa lah, Demak kan baru saja berdirinya Demak Kadipaten ini zaman Raden Patah ya. Misalnya itu kan belum lama juga, abad ke-15 misalnya gitu. Kok Medang Kamulan jauh ada jauh lebih dari itu, akhirnya terjadi perdebatan. Macam-macam versi itu. Nah, fungsi, makna dan fungsi berarti kan hanya simbolisasi saja. Aji Saka artinya sebuah pedoman. Duru dan Sembada adalah sudah murid secara tekstual maupun mereka yang mengamalkan dengan sepenuh hati, nyembadani, ngelakoni, tuntas, tekasikas, tegese nyantosani, ya setiap itu pangkesing berangkara, Sembada tegese. Nah, kemudian Dewata Cengkar itu adalah lambang Dewan Kang Cengkar. Dewa itu kan penguasa atas langit kayangan. Cengkar itu tukaran sebenarnya. Nah, begini. Misalnya seperti relevansi Honocoroko seperti di zaman sekarang ya. Para dewan, pimpinan-pimpinan kita kan dari kata dewa atau dewan itu. Dewa kadewanan. Artinya legislatif. Nah, dewa disebut dewan.
ya artinya para dewa. Nek cengkar lah antara satu partai dengan partai yang lain, ya sing sitok koalisi, sing sitok oposisi, kemudian terjadi percecokan, kira-kira yang jadi korban siapa? Rakyatnya. Nah, gitu. Ketika dewa-dewa ki cengkar, cobalah bersatu membangun satu komitmen untuk membangun bangsa dan negara. Itu yang diharapkan adalah itu, bukan percekcokan politik yang hanya isinya perselisihan pendapat, perselisihan tafsir, perselisihan tentang rancangan undang-undang dan anggaran, akhirnya harus bertikai di atas yang korban rakyatnya. Karena tidak ada rasa persatuan untuk membangun komitmen bersama membangun bangsa tadi. Lambangnya adalah Dewata Cengkar, pemimpin-pemimpin yang suka bertikai, berebut kekuasaan, begitu. Yang jadi korban seperti rakyatnya sendiri, ya, dimakan sama dia, ya syukur tadi panganan nih rakyatmu gitu. Ini yang menguntungkan sini, yang tidak menguntungkan singkirkan, yang itu tidak boleh seperti itu. Kemudian Medang Kamulan, Medang itu sebenarnya ya representatif tanah Jawa. Kamulan itu kan mulo-mulo asal usul atau wiwitan gitu. Jadi asal usul wong Jawa. Jawa itu bukan suku bangsa dalam konteks folklore ini, melainkan Jawa itu adalah pemahaman. Wong orang Jawa itu berarti wong goblok, orang Jawani, orang Jawani, wong ilang Jawani. Jawa itu bukan udeng, bukan lurik, bukan jarik, bukan sing kok romane sanggul, ora kebaya, bukan, itu hanya sandangan kulit. Tapi Jawa itu adanya di sini. Pikir Jawani, Rencak Jawani, Subosito sing Jawani, perilaku gitu. Solah bawa muno lan muni, ya gitu. Nah, apa? Ora enek ukara sandangan ning ngono iki. Tidak ada kata kowe kudu nganggo blangon, kowe kudu lurik, kowe kudu nganggo beskap, kudu nganggo itu busana. Busana ki berarti sing penting pusaka ki keris. Busana ki warangka piye. Tapi keris tanpa warangka wis curiga iku wis tandane arep perang. Nah, itu untuk mempermanis saja. Ya, jadi kita jangan ngambil pada sisi kulitnya, tapi pada intisarinya, pusakanya di situ. Maksudnya adalah Jawa tadi bukan blangkon. Masa wong irian Jawa, wong Papua, wong kon nganggo blangkon ya lucu. Wong Melayu ya lucu ya kan, punya busana sendiri-sendiri. Tapi pada unsur nilainya yang namanya Jawa tadi bisa diaplikasikan secara universal kepada suku-suku lain. Nilai-nilainya tadi, nilai-nilai pemahaman budi pekerti luhur atau akhlak, ya. Lanjutkan, itu disebut sebagai bumi Medang Kamulan atau kita semua, ya. Di situ Dewata Cengkar tadi saya sudah sebutkan pimpinan-pimpinan yang memang suka bertikai berkekuasaan, yang menjadi korban adalah rakyatnya tadi. lanjut Bajul Putih. Bajul Putih, ya. Bajul Putih. Itu boyo, warnanya putih atau buaya albino, ya kan. Mengtunggal-tungling segoro kidul. Nah, segoro ini itu kan hati, lambang hati. Bajul Putih ya sok mlebu sok ora jelas, tidak ada buaya yang berada di benar-benar di tengah lautan mencari mutiara. Itu kan cuma ngukurin selapi celok, ora wika-wikinya ini. Kurinya ini. Nah, sekarang tentang udeng. Nah, udeng yang digelar itu artinya udeng yang digelar di Medang Kamulan itu kan hanya sepetak, kok berubah menjadi luas. Artinya ilmu pengetahuan itu ketika disebarkan dalam spektrum yang kecil pun itu mampu diaktualisasikan secara global, secara luas spektrumnya. Teringat dulu ya, kuliah kemana Soekarno? Ya kan? Kuliah kemana orang-orang dulu yang belajar kepada Hos Cokroaminoto? Nah, mereka ini menjadi pemimpin negara, bapak negaranya Hos Cokroaminoto, banyak tokoh yang
berada dalam satu ruang lingkup, satu kamar kos-kosan kecil tempat belajar, tapi spektrum ilmunya seluruh Indonesia. Pengaplikasiannya jadi pemimpin semua, mewarnai berdirinya negara ini, ya kan? Nah itu, jadi walaupun sepeta hanya sekelas kos-kosan boleh, tapi kalau kita dapat mampu mengaplikasikan itu pada spektrum yang lebih luas. Jadi pemikiran itu nggak usah sekolah atau yang luar negeri, ya mungkin sekarang perlulah itu ya, monggo karena memang zamannya seperti itu mungkin berubah ya. Tapi dari sisi relevansinya sebenarnya kita itu sekolah mengaca diri, kemudian terjadi satu diskusi besar, pembahasan yang besar, itu biasa dimulai dari sesuatu yang kecil tadi, ya kan? Jadi sepeta tadi akhirnya mampu memberikan pengaruh spektrum pengetahuan secara luas. Akhirnya apa? Sesuai cangkrimannya, woya dokoh, wite adokoh, woya adike, wite adike, woya adokoh. Artinya seorang yang besar, raja misalnya, seperti beringin, pengayoman, ya kan, berbanding dengan labu yang pohonnya kecil adike, labu itu buahnya besar adoko. Beringin woyat wite adoko, pohonnya gede, rindang, pengayoman, labu buahnya itu kan kecil, kalau dimakan bisa mati saking pahitnya. Dan jadi itu melambangkan orang besar itu nggak ada artinya kalau buahnya itu kecil. Jangan takut kepada dewoto cengkar itu. Lebih baik jadilah rakyat kecil, tapi yang bermanfaat, produktif kan begitu. Jadi revolusi itu dimulai dari rakyat, bukan dari pimpinan. Rebutan presiden aja tukaran, buat apa? Jadilah diri kita sendiri sebagai rakyat untuk memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, mengembangkan diri, ya kan? Karena negara ini dibangun atas unsur-unsur rakyat. Makanya mereka itu sebenarnya hanya perwakilan kita. Sesuai tata negara kita kan seperti itu, dewan perwakilan dari dewoto wi aja ning wakil awake dhewe. Awake dhewe ora kita mengharap sesuatu ke mereka. Itu ajaran Haji Joko kan begitu. Ojo berharap pada dewoto, apalagi kalau sampai cengkak. Kowe dhewe yang bakal jadi masalah. Kamu sendiri akan mati. Ketika jadi jati diri kita sendiri sebagai rakyat yang kuat, produktif, gitu. Berarti one village, one product kayak Jepang, satu desa satu produk. Nah pokok pikir pabrik-pabrik Jepang di sana itu gede-gede karena kapitalismenya, bukan, tapi memang karena produktivitasnya dari masing-masing wilayah. Daerah kono terkenal kartun, Doraemon, wah misalnya kayak gitu. Wah ini, wow, Honda, Yamaha, Suzuki, Daihatsu, Toyota. Wah ini kan masing-masing daerah itu punya kawasan sendiri-sendiri. One village, one product, gitu. Bukan one nation, multi product, bukan one village, one product. Nah, itu aplikasinya Jepang aja bisa loh. Wong Jawa wis diwene wite adike sebagai rakyat. Kok woe ra gelem adoko gitu? Kok menggantungkan pada sesuatu ringin, pimpinan yang luar biasa kan menjamin hidup saya sejahtera. Enggak. Mereka nyawakil kita sendiri yang nyoblos kan begitu, cocok toh? Cocok dengan relevan sekali ajaran Haji Joko ini. Jadi kita harus tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan diri. Maksudnya seperti itu. Kalau seperti itu akhirnya orang-orang pemimpin-pemimpin yang cengkar itu, mereka yang bertikai berebut kekuasaan itu hanya menjadi bajul putih, ingah ini. Bayangkan kalau kayak sampean itu jadi pengusaha, jadi orang sukses, jadi petani sing temuanan, punya harga diri. Pak, tolong saya dibantu, saya mau menjadi dewan, ya. Untung gua punya blos kowe, ya. Malah kayak gitu. Nah, kira-kira kan dia tadi ngono ta? Ada seorang pengusaha sukses, misalnya berhasil. Kira-kira sukses duwe warung mangan ngono wae lho. Gua enak misalnya ngono. Iku mungkin coblos kula, aku ora nyoblos kowe wis payu. Kira kan ingah-ingih kira-kira. Kan begitu toh. Itu ajaran Haji Joko kembangan diri. Jangan sulap terhadap kekuasaan. Wohe pahit begitu ya, pengen manis kayak belewah timun semongko wite adike wohe adoko begitu permaknaan dari itu ya, sehingga ketika itu menggelar seluruh rakyat itu bisa OVOP tadi, bisa one village one product, bisa per person per produk gitu, one bukan village lagi tapi apa namanya one family one product ibaratnya. Negara kan makmur, kira-kira begitu bener ya? Nah jadi pemimpin yang mengukur bagaimana melayani rakyat,
Jadi apa namanya, civil servant, ya kan? Apa itu? Pelayan pelayan masyarakat. masyarakat. Itu ajaran Haji Saka itu harusnya kayak gitu. Relevan banget kan? Nah, kemudian ketika apa namanya digelar itu, digelar ke seluruh tanah, ternyata semuanya itu merata, itu kan akhirnya terus Dewata Cengkar kan jadi bajul putih sing jelas sing nyanyi tadi. Nah, disitulah sebenarnya sebagai ransennya orang Jawa atau orang Jawa, orang wong mudeng itu ransennya di situ. Dari kebangkitan kita itu, masa keemasan kita akan ada di situ. Kemudian tentang apalagi tadi, tentang kisah Siduro dan Sembodo. Nah, ini tentang persengketaan perseteruan. Ini berbicara tentang stabilitas nasional. Bangsa kita itu kan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, multi ras, multi etnik ya. Indonesia itu multi bahasa, banyak sekali. Jadi kita sama-sama bangsa Indonesia itu yang punya dasar yang sama, yaitu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi kita Pancasila, ya itu pertahankan. Itu sebagai pengikat kita. Gitu. Jangan sampai tercerai berai. Jadi 5 sila itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu sebagai bagian dari bangsa dan bernegara untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama. Nah, platform ini jangan kemudian ditafsirkan menurut udele dewe. Itu jadi masalah. Pancasila versi A, Pancasila versi B, Pancasila versi nganu. Nah, ya kan repot. Ambien zaman revolusi saya paling Pancasila, akulah Pancasila, kamu kurang Pancasila. Akhirnya tadi kaya ngono kuwi, itu tadi masalah. Ini akan jadi bahaya. Pedoman itu ya pedoman, apapun tafsirmu, gitu. Gunakan, aplikasikan sesuai dengan kapasitas, supaya tidak terjadi apa? Ini Pancasila, menurut Pancasila yang seperti ini harusnya begini, tidak, Pancasila yang seperti ini. Nah, misalnya dalam agama Islam, agama kita beda aliran. Sitok oleh genduren, sitok ora oleh genduren, ora dikongkon genduren, dadi cekcok iki bid'ah ya. Aduh, dasarnya sama. Undang-undangnya sama, aji sakanya sama, pusakanya sama. Wah, akhirnya padha jayanya ngadu ilmu, ngadu kepinteran, tapi pada dari batang. Itu jajah lagi kita. Nah, itu butuh stabilitas nasional dalam bentuk komitmen bersama tadi, menghargai perbedaan. Itu pendapat terutama ya. Nah, agar tidak mati itu. Nah, itu wasiat dari Haji Saka supaya tidak terjadi penyesalan selanjutnya. Saya kira itu. Apa sih, Mas? Ya, Tutup ya? Langsung tutup. Jadi apa jenenge, saya tertarik terhadap Dewata Cengkar tadi. Ya. Ternyata Haji Saka adalah pedoman langsung ya. Oh, Haji Saka ini berarti bermakna pedoman ya. Sudah Sembodo itu pelaksana pedoman yang beda tafsirnya. Sekarang ternyata pimpinan wakil kita sendiri. Kenapa? Ya. Oke, berarti ini anu Mas ya, apa? Sangat menarik sekali. Dia ada Dewata Cengkar, ada Haji Saka. Ini berarti anu Mas, ini agak-agak kesana Mas. Apakah saya mengatakan gini Mas? Berarti para dewan-dewan itu bisa dikatakan anu Mas, dewa cengkarnya sekarang ini Mas ya? Bisa jadi kalau mereka berebut kekuasaannya di Dewata Cengkar itu di gedung DPR itu. Berarti mereka masuk kecuali bener-bener dewata gitu. Tanpa cengkar, jangan dikasih cengkar lah, jangan berebut kekuasaan, komitmen bersama gitu. Kalau sudah mereka berebut kekuasaan, rakyat yang jadi korban gitu. Ya udah, itu urusan mereka, nanti kena karmanya sendiri kan gitu. Nanti akan ingah-ingih sendiri ketika dia sudah tidak jadi dewan, jadi masyarakat, gitu. Nah, rasakno saiki, dia akan kena karmanya. Nah, ingah-ingih bajul putih. Kira-kira begitu. Jadi ini semoga saja para dewata-dewata kita, dalam arti bukan dewata yang apa, yang sahabat-sahabat kita lain yang sembah itu, bukan itu, ini hanya semacam perlambang, karena ini memang folklornya orang Jawa. Jadi hanya sindiran saja yang masih relevan sampai saat ini. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat kepada sahabat-sahabat kita yang memang menghargai dewata,
Kalau di kita dulu itu kan kata negara kita karena Indonesia ya, Indonesia itu kan ya memang kita tidak melepas dari nilai-nilai luhur bangsa kita terlebih yang lebih dulu, misalnya seperti Garuda, lambang Wisnu itu, jadi Garuda ya betul, dari Sota Soma Tan ada Dharma Mangruwa, artinya berbeda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran itu yang mangruwa yang noleh ronon, kebenaran hakikatnya adalah satu, karena Tuhan itu Maha Esa. Apapun refleksi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan keyakinan masing-masing direfleksikan, dimanifestasikan dalam bentuk apapun, monggo itu hak mereka dalam sesuai keyakinan mereka, tapi kita harus menghargai dan kesatuan ya, dan persatuan bangsa ini. Kemudian apalagi itu ya, ada kita sebutkan tadi Medan, lokasi Medan. Oh, lokasi di iya, Majeti dan Medang Kamulan ya. Majeti itu ini yang agak agak misterius. Majeti itu moho itu kan besar. Misalnya Maha Pralaya, jadi kan kiamat besar ya, berarti moho praloyo itu kan kematian loyo itu itu berarti gede. Jeti, cuman itu bahasanya bahasa Jawa Baru, Grenjeteng Ati, jadi dari bahasa Sanskrit plus Jawa Baru, karena memang itu kan renaissance, perubahan sosial, maka Majeti itu adalah moho Grenjeteng Ati. Grenjeteng Ati itu adalah sebenarnya suatu kehendak aja, kehendak kita, jadi kehendak ya hati. Kemudian Medang Kamulan sudah saya sampaikan tadi, Medang representatif Jawa. Kamulan ada mulo-mulo sangan paraning dumadi, silakan asal usul kita. Kemudian ada lagi, sekarang apa ya kok sesederhana itu? Iya, bahkan ada yang sesuatu yang besar disederhanakan. Panembahan Senopati Ngalogo itu lah, kok arep perang terus dari Senopati, pokoknya Ngalogo terus. Sebenarnya itu adalah diri kita juga, bahwa kita itu hidup adalah untuk peperangan melawan hawa nafsu kita. Terus ada sejarah seperti Jayabaya Ratu Kediri. Kediri dalam diri kita sendiri, Jaya yang berboyo. Nanti kita kupas ya lain kali. Oke, masih banyak lagi. Yang penting adalah Haji Saka tadi banyak nilai, kita tidak boleh bertengkar. Kemudian jadilah para dewa yang baik, ya, jangan rebut kuasa nanti rakyat jadi korban, ya. Nanti kalau kamu jadi rakyat kembali, kamu akan jadi bajul putih, ingah-ingi, dan begitu. Kemudian kita berselisih pendapat harus segera diuraikan, jangan sampai terjadi perselisihan. Dan terus tetap hormatilah Haji Saka, pedoman kita yang sudah kita sepakati menjadi guru besar kita, patokan kita atau Haji Saka kita, kan begitu. Baik kitab suci kalau orang yang beragama, konstitusi jika dalam bernegara, kan begitu. Selanjutnya kita cari dalam Grenjeteng Ati kita supaya kita bisa sangkan paraning dumadi atau Medang Kamulan tadi menjadi wong sing Jawa, iso mulani, iso mengawali segala sesuatunya. Saya kira itu, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Kang Nur Kompleh. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, dan semoga bukan hanya saya yang ilmunya, tapi bisa luas. Siapapun yang melihat channel ini, saya yakin akan terpana dengan kisah-kisah atau cerita dari Mas Nur. Semoga ini menginspirasi kita semua, dan jangan lupa selalu saksikan channel kami di Kang Nur Official. Jangan lupa mampir di sana. Di sana banyak kisah-kisah dan tentang kegiatan-kegiatan Mas Nur. Beliau bukan hanya sejarah, beliau juga seorang seniman keris, jadi bisa menyaksikan di sana bagaimana proses beliau membuat mahakarya yang sangat luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe channel kita, dan semoga kita tetap mengudara di YouTube. Oke, terima kasih dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya, atas kefakiran ilmu saya, dan semoga bermanfaat yang disampaikan saudara saya Kang Nur Kompleh. Dari saya,
Allahumma fiqh ilahma wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahim, salam budaya.